apa presentasi kelompoknya, insya Allah minggu depan biar kita bisa libur ya Pak ya. Amin. Setuju Bu, libur Bu. Iya betul, ini auranya udah aura libur. Iya Bu, betul. Udah ada agenda Bu. Oh tuh apalagi udah ada agenda. Siap Pak Tatang. Iya. Udah Bu Nia. Yuk, Pak Dani. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Dokter. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semua bisa berkumpul di sini dalam rangka perkuliahan seperti biasanya. Kemudian hari ini kebetulan kelompok kami yang akan mempresentasikan hasil penelitian di SMK Negeri yang ada di Bandung Barat. Baik, saya izin share screen. Nah, ini Bapak Ibu dari mulai judul, kemudian sebelumnya saya bacakan dulu bahwa anggota kelompok ini terdiri dari saya sendiri, Dani Haryanto, kemudian ada Pak Tony Nurman Hanapi, kemudian ada Bu Sinta Nopianti, dan ada Bu Nia Kaniasi. Berikutnya untuk bab pertama itu akan dibacakan oleh Pak Tony. Bangga Pak Tony. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Izin Bu Dokter, rekan-rekan semua, kelompok kami akan menyampaikan hasil penelitian yang tengah dilakukan di SMKN 1 Cihampelas, Kabupaten Bandung, dengan judul Gaya Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Motivasi dan Kinerja Guru. Studi kualitatif di SMKN 1 Cihampelas, Kabupaten Bandung. Baik, Pak Dani untuk slide pertama. Punten, oke. Mengenai kepemimpinan transformasional ini, menurut Notnos ya, kepemimpinan transformasional ini merupakan pemimpin yang memiliki sifat sosial yang tinggi dan peduli akan kebaikan bersama. Sedangkan menurut Engkoswara, pemimpin transformasional adalah pemimpin yang memiliki wawasan jauh ke depan dan berupaya memperbaiki dan mengembangkan organisasi bukan untuk saat ini, tapi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang dapat dikatakan sebagai pemimpin yang visioner. Pada umumnya, para pemimpin mentransformasi para pengikut dari satu tingkat kebutuhan rendah hierarki ke tingkat kebutuhan lainnya yang lebih tinggi. Ini menurut teori motivasi dari Abraham Maslow. Pemimpin juga mentransformasi harapan untuk suksesnya pengikut, serta nilai-nilai dan pengembangan budaya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Byrne, yang memberikan dasar teori transformasional, Byrne menekankan bahwa hubungan transformasional yang sejati tidak didasarkan pada eksploitasi ataupun manipulasi, namun pada kepercayaan dan integritas yang meningkatkan tingkat motivasi dan moralitas kedua belah pihak, dan mengarah pada pertumbuhan pengembangan pribadi bagi semua yang terlibat. Nah, pemimpin organisasi pendidikan tentu saja harus mempunyai visi dan misi serta manajemen yang transformatif yang berorientasi pada peningkatan mutu. Nah, ketika kualitas SDM meningkat, maka visi misi organisasi dapat dicapai dengan baik. Nah, kita pahami bersama bahwasannya guru merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan pendidikan.
ketika guru memiliki motivasi yang tepat, baik itu internal maupun faktor eksternal, maka dapat dipastikan visi misi sekolah dapat tercapai. Oleh karenanya, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas guru adalah kepemimpinan kepala sekolah, karena kepala sekolah ini memiliki peran yang penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi guru untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kinerjanya. Oke, next, Pak Dani, punten. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap motivasi kerja guru di SMKN 1 Ciamplas Kabupaten Bandung. Kemudian bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap kinerja guru di SMKN 1 Ciamplas Kabupaten Bandung. Batasan masalahnya adalah pembatasan masalah dan penelitian ini adalah gaya kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam meningkatkan motivasi dan kinerja guru. Studi kualitatif di SMKN 1 Ciamplas Kabupaten Bandung Barat. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji pengaruh gaya kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap motivasi kerja dan kinerja guru di SMKN 1 Ciamplas Kabupaten Bandung. Oke, next. Manfaat penelitian bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh gaya kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap motivasi kerja dan kinerja guru. Bagi kepala sekolah, penelitian ini dapat memberikan informasi tentang bagaimana menerapkan gaya kepemimpinan transformasional untuk meningkatkan motivasi kerja dan kinerja guru. Bagi guru sendiri, memberikan motivasi untuk meningkatkan kinerjanya dengan memanfaatkan gaya kepemimpinan transformasional kepala sekolah. Oke, next. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan kepala sekolah, guru, dan staf sekolah. Data kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, Bu Nia, mangga dipersilahkan. Ya, untuk selanjutnya yaitu mengenai kajian pustaka. Pengertian kepemimpinan menurut Robin 2016 di halaman 127 mengatakan bahwa pemimpin atau leader adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain dan memiliki otoritas manajerial. Kepemimpinan atau leadership merupakan proses memimpin sebuah kelompok itu dalam mencapai tujuannya. Jadi kepemimpinan adalah apa yang dilakukan oleh pemimpin. Kemudian gaya kepemimpinan. Menurut Pezal Rifai dalam Sudaryono 2014 halaman 312 mengungkapkan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola menyeluruh dari tindakan seorang pemimpin, baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh bawahannya. Gaya kepemimpinan menggambarkan kombinasi yang konsisten dari falsafah, keterampilan, sifat, dan sikap yang mendasari perilaku seseorang. Jenis-jenis gaya kepemimpinan, di sini kami mencantumkan 5 gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis ini dikenal dengan partisipasi aktif karyawan dalam pengambilan keputusan. Pemimpin yang menerapkan gaya demokratis menghargai pandangan dan masukan dari anggota timnya. Kemudian yang kedua, gaya kepemimpinan visioner. Gaya kepemimpinan visioner ini adalah seseorang dengan visi yang kuat untuk masa depan bisnis. Mereka mempunyai gambaran yang jelas dengan tujuan jangka panjang dan arah yang harus diambil oleh suatu organisasi. Yang ketiga, gaya kepemimpinan multikultural. Mungkin dalam era globalisasi ini, gaya kepemimpinan multikultural menjadi makin relevan dan wajib untuk diterapkan. Pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan ini memiliki pemahaman mendalam tentang nilai keberagaman budaya. Kemudian yang selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan otokratis.
Di sini dikenal dengan pendekatan yang berpusat pada pemimpin. Pemimpin mungkin mengambil keputusan tunggal dan memberikan arahan yang jelas kepada anggotanya. Mungkin kalau kepemimpinan autokratis itu kadang-kadang banyak dianggap negatif, padahal dalam satu organisasi ini bisa diterapkan dalam situasi dan kondisi. Yang selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan transformasional. Mungkin ini gaya kepemimpinan yang kami bahas dalam penelitian kelompok kami. Gaya kepemimpinan transformasional ini adalah pemimpin yang mampu menginspirasi karyawan untuk mencapai potensi maksimal mereka. Jadi di sini karyawan memiliki visi yang kuat dan mampu mengkomunikasikan visi ini dengan cara yang memotivasi dan menggerakkan tim. Gaya kepemimpinan transformasional ini menciptakan budaya berinovasi dan bersemangat, di mana setiap karyawan atau tim merasa terhubung dengan tujuan organisasi. Pemimpin seperti ini mungkin mendorong kreativitas, pemikiran out of the box, dan perubahan positif. Jadi mereka berperan sebagai role model yang kuat dan mendorong pengembangan pribadi dan profesional anggota timnya. Selanjutnya, mengenai gaya kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan motivasi dan kinerja guru. Inovasi pada kepemimpinan transformasional sangat dibutuhkan. Adanya sosok pemimpin yang bisa mengerti bawahan adalah hal yang sangat diharapkan. Dengan itu akan tercipta suatu manajemen yang selaras dan sesuai dengan visi dan misi. Dengan pemimpin yang bisa menciptakan visi menjadi aksi dan sosok pemimpin yang imajiner juga diharapkan lahir dengan gaya transformasional ini. Pada gaya transformasional akan terbuka antar pemimpin dan bawahan, sehingga kritik dan saran akan terdengar langsung oleh pemimpin, sehingga tercipta lingkungan kerja yang nyaman dan adanya pengertian antara pemimpin dan yang dipimpin. Mungkin kalau dalam hal ini, dalam penelitian kami, yaitu kepala sekolah dan guru. Maka secara otomatis akan menciptakan suasana yang memberikan peningkatan motivasi kinerja guru tersebut. Mungkin itu dari kajian pustaka, dilanjut dengan bab 3 yang akan disampaikan oleh Ibu Sinta. Bu Sinta, ada? Baik, kalau Bu Sinta belum hadir, akan saya lanjutkan. Baik Bu Doktor dan rekan-rekan, mohon izin menyampaikan bahwa 2 minggu yang lalu kita berempat sudah ke lokasi, tepatnya di SMK Negeri 1 Ciamplas yang terletak di Jalan Mekar Mukti, yang Jalan Sayuran nomor 39 Mekar Mukti, Kabupaten Bandung Barat. Kita sudah mengambil beberapa pertemuan, kemudian berkunjung dengan kepala sekolahnya juga, kemudian melihat kepemimpinan beliau seperti apa, kemudian kita juga sudah mengambil beberapa data, di antaranya ini adalah profil kepala sekolahnya, Bapak Sudirman SPD MSI. Beliau sudah ditempatkan di sekolah kami dari mulai 20 Januari 2023, ya, hampir 1 tahun di sini, dan sudah banyak perubahan-perubahan yang beliau laksanakan. Kemudian profil sekolahnya seperti ini. SMK Negeri 1 Ciamplas ini sudah berdiri sejak tahun 2007, kurang lebih 16 tahun, dengan segala permasalahannya, dinamikanya. Alhamdulillah sampai sekarang sekolah ini memiliki jumlah peserta didik kurang lebih 1.254 dengan 5 kompetensi keahlian, diantaranya kompetensi keahlian teknik tenaga listrik, kompetensi keahlian teknik pendingin dan tata udara, kompetensi keahlian teknik komputer jaringan, kompetensi keahlian akuntansi keuangan lembaga, kemudian kompetensi keahlian manajemen perkantoran lembaga dan bisnis. Kemudian di sini
data siswa sesuai yang tadi saya sampaikan. Mohon maaf, ini gambar yang oranye ini seharusnya foto yang muncul, cuma karena di update dari Canva-nya tidak muncul. Nanti saya sampaikan di slide yang berikutnya. Ini adalah data siswa per tahun ajaran 2023-2024 itu mengalami kenaikan yang signifikan dari hasil PPDB tahun 2003-2024. Di gelombang pertama kita bukan menolak ya, tidak bisa menampung jumlah kurang lebih 400 siswa. Kemudian di gelombang kedua kita juga sama, siswa yang tidak tertampung itu kurang lebih 400 siswa, jadi total itu 800 siswa tidak diterima di sekolah ini. Dan untuk peserta didik baru tahun 2023-2024 itu kurang lebih 436 siswa dengan 13 rombongan belajar. Kita ke guru. Di sini guru itu atau kepegawaian. Di sini ada ASN PNS itu ada 21 orang, kemudian P3K-nya itu ada 37 orang, guru honorer 21 orang, tenaga honorer 20 orang. Hampir 95% guru mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki. Nah, di sini ruang sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini tidak perlu saya bacakan karena umumnya kalau SMK itu pasti punya ruang praktek siswa dan ruang teori sama seperti di SMA. Kalau di SMA mungkin tidak ada workshop atau bengkel, kalau di SMK ada bengkel. Kalau yang lainnya lab komputer, perpustakaan, toilet, ya, itu sama. Kemudian di sini jumlah guru sesuai pendidikan yang pasca sarjana ada 11 orang, yang sedang melanjutkan S3 ada 1 orang, yang melanjutkan S2 ada 5 orang. Jumlah guru yang sudah upskilling ada 10. Jumlah guru asesor LSPP 1, karena ini SMK berarti setiap kompetensi keahlian itu punya minimal 2 asesor. Kemudian ada fasilitator guru penggerak ada 1 orang, pengajar praktik ada 1 orang, guru penggerak ada 3 orang, calon guru penggerak ada 4 orang, guru yang sudah disertifikasi ada 48 orang. Kemudian di sini mutu manajemen ya, di sini karena kita sudah melaksanakan penyesuaian dana BOS sesuai dengan perencanaan berbasis data yang ada pada rapot pendidikan. Di sini juga kita setiap program sekolah itu dilaksanakan berdasarkan PBD yang muncul di rapot pendidikan. Ada 14 item yang muncul yang harus diperbaiki atau dibenahi, dan itu merupakan landasan acuan pelaksanaan dana BOS di tahun 2024-2025. Kemudian ini adalah mutu lulusan ya di SMK sesuai dengan motonya SMK itu adalah BMW, bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Nah, di sini dari hasil data tracer studi SMK Negeri 1 Ciamplas pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa sebesar 50% terserap di dunia kerja, 20% melanjutkan kuliah, dan sisanya lain-lain. Lain-lain di sini mungkin ada yang menikah, Bapak Ibu ya. Kemudian ada yang berwirausaha juga. Kemudian di sini ada juga yang melanjutkan ke perguruan tinggi, ada beberapa siswa yang tahun ini. Di sini juga karena SMK ada rekrutmen ya, kita ada 202 rekanan industri yang bekerja sama dengan SMK Negeri 1 Ciamplas. Ini yang ditampilkan hanya sebagian, yaitu dari PT Medion, kemudian dari Alvaria, kemudian dari PT Len, ya PT Len itu dalam hal guru magang. Berikutnya ini adalah foto-foto kegiatan kami ketika berkunjung ke SMK Negeri 1 Ciamplas dan berbincang-bincang sekaligus mengambil data juga yang sudah ada di lapangan terkait kepemimpinan transformasional itu seperti apa. Kemudian dari hasil
kita ke lapangan ada beberapa poin yang akan kita sampaikan nanti di kesimpulan ya apa yang sudah kita ambil datanya dari contohnya misalkan adalah ketika 50% tracer study itu apakah benar real dan setelah dicek di Dapodik memang itu ada. Jadi SMK itu ketika mempunyai rekanan industri itu harus terdata di Dapodik ya. Sehingga apa? Sehingga ketika perusahaan itu memberikan penghargaan kepada siswa itu bisa terbaca di Dapodik dalam artian ketika ada uang makan, uang lembur atau magang atau misalkan upah atau misalkan kontrak magang yang sesuai dengan izin orang tua dan izin dari Dinas Pendidikan itu dicantumkan di Dapodik. Sehingga dari 202 rekanan industri itu ada beberapa yang sudah rutin melaksanakan rekrutmen dari mulai PKL, kemudian PKL atau prakerin, praktek kerja industri, kemudian magang, kemudian rekrutmen. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Nanti mungkin selanjutnya saya buka untuk ke pertanyaan. Satu sesinya kurang lebih ada 3 penanya. Setelah 3 penanya tertampung, baru kita lanjutkan ke sesi berikutnya kalau masih ada waktu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Silakan dilanjutkan. Ada yang ingin bertanya, boleh. Saya, Pak. Oh, silakan, Pak Tatang. Iya, terima kasih atas waktunya, eh, Ibu Dokter yang saya banggakan. Semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat Hari Ibu untuk Ibu dan teman-teman yang luar biasa. Eh, Tertarik paparan ini tentang gaya kepemimpinan transformasional ya. Yang ingin saya tanyakan yang paling signifikan dengan analisa Bapak tentang gaya kepemimpinan transformasional yang dirasakan sampai hari ini di bidang apa? Baik. Terima kasih Pak atas jawabannya sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dijawab ya? Enggak, Pak. Oh, terima kasih. Baik, Pak Tatang, izin menjawab. Di SMK Negeri 1 Ciamplas dari mulai 2007 itu sudah ada 6 kepala sekolah yang bertugas di sini dan ini adalah yang ketujuh Pak Sudirman ini ya. Jadi yang ketujuh dari mulai Januari 2023. Ada beberapa hal yang secara signifikan itu menjadi role model atau menjadi panutan buat kami. Di antaranya adalah karena kita kalau ASN itu kan sudah harus menggunakan absen online, Pak. Jadi itu yang pertama kali dilontarkan oleh Bapak Kepala Sekolah adalah kedisiplinan. Karena memang ini kedisiplinan itu selalu menjadi momok di sebuah sekolah gitu kan. Karena guru ada kalanya guru itu jarang korupsi berupa uang, Pak. Tapi waktu mungkin sering gitu kan, termasuk saya gitu kan. Itu jadi dan sepintar apapun aplikasi sebenarnya itu masih bisa diakalin gitu kan. Saya yakin di sini seperti Pak Yuyus gitu kan, atau Pak Sopian yang sering menggunakan Kemob, ya Kemob itu masih bisa diakalin gitu kan. Dan itu biasanya bisa absensi itu dikontrol oleh Bapak Kepala Sekolah. Dan Bapak Kepala Sekolah biasanya sebelum injury time biasanya beliau mengingatkan di di grup guru itu, ayo Bapak Ibu silahkan absen, setelah absen silahkan masuk ke ruang kelas gitu kan. Saya tidak ditampilkan di sini, ada beberapa foto ketika beliau supervisi ke kelas itu tidak pernah bilang ke guru gitu kan. Jadi selalu insidental Pak, datang misalkan meskipun jadwal supervisi sudah ada, beliau harus mensupervisi siapa, tapi itu selalu memberikan surprise datang ke ruang kelas. Nah, biasanya kita kelabakan ketika kepala sekolah datang ke ruang kelas gitu kan, ujung-ujung datang aja.
Nah, kita kaget mah ada gitu kan, lebih kaget daripada melihat hantu gitu kan kalau kepala sekolah ke ke ruang kelas itu Pak, kita gedadak gitu kan, materi yang sudah kita siapkan, ada kepala sekolah, apalagi ada pengawas, luar biasa, hilang ambiar aja itu materi. Jadi kita pun bingung kenapa Bapak kesini gitu kan dalam hati, tapi kita nggak berani. Padahal Bapak kepala sekolah itu berusaha mencontohkan bahwa jam 7 pagi itu guru harus sudah ada di kelas. Meskipun 30 menit kita digunakan untuk literasi, literasi itu kan bisa membaca buku dan berdoa, tapi jam 7 itu harus sudah ada di sekolah. Dan karena jam 7 sudah ada di sekolah, berarti setengah 7 itu beliau sudah berdiri di depan gerbang untuk melakukan sapa pagi, Pak. Sapa pagi itu untuk mengenal lebih dekat dengan anak kita, memberikan contoh kepada anak kita bahwa kita guru bisa datang pagi lebih baik daripada mereka gitu, minimal itu. Kemudian dari absensi. Yang berikutnya adalah dari reward, Pak. Pemberian sertifikasi itu biasanya kita dikontrol oleh Bapak Kepala Sekolah, bukan hanya dari segi data, tapi dari segi jumlah jam yang kita ampu, apakah sudah sesuai gitu kan, apakah sudah 24 jam atau yang sekarang terbaru itu di Sigesit itu kan harus 30 jam untuk ASN itu. Nah, kalau sudah sesuai 30 jam, nah baru beliau bisa menandatangani fakta integritas yang disiapkan oleh operator. Yang berikutnya adalah yang kami rasakan itu adalah lebih dekat dengan keagamaan gitu. Jadi Bapak Kepala Sekolah selalu memberikan contoh bahwa ketika kita melaksanakan kegiatan keagamaan, contoh misalkan adalah sholat duha berjamaah untuk siswa gitu. Memang beberapa di antaranya termasuk guru ataupun siswa ataupun orang tua berpendapat bahwa sholat duha itu kan tidak harus dilaksanakan secara berjamaah karena itu sholat sunat. Betul, tapi bukan masalah esensi sholat sunat atau sholat fardu, tapi kita ingin membentuk sebuah karakter untuk anak. Sehingga ketika anak datang pagi, kemudian di hari Jumat mereka untuk sholat duha, itu akan membentuk minimal karakter mereka secara ruhiyah atau rohaninya itu ada. Dan di Jumat pagi pun mereka ada yang namanya Jumat berbagi, Pak. Kita bukan hanya di program P5 gitu kan, Jumat berbagi itu dari setiap kelas menyisikan sebagian uangnya gitu kan, dan itu bukan pungli gitu kan, kesadaran setiap kelas aja. Misalkan hari ini adalah kelas 10 TKJ 1, dia iuran per orangnya, kemudian dikumpulkan, dibelikan sebuah nasi kotak, dan itu dibagikan kepada siswa yang datang lebih awal. Siswa Pak ya, bukan guru. Kalau guru mah datang lebih awal nggak dikasih nasi box gitu kan, karena itu mah dari siswa gitu. Itu yang berikutnya adalah yang paling dirasakan adalah MOU dengan perusahaan-perusahaan. Kita tahun ini ada permintaan banyak sekali Pak, permintaan magang gitu kan. SMK itu kan biasanya dinilai keberhasilan pendidikan di SMK itu bukan hanya di rapot pendidikan yang selalu dicek gitu kan, tapi itu adalah berapa jumlah rekanan industri yang bekerja sama dan berapa jumlah industri yang bersedia sampai ke rekrutmen, karena ada juga industri itu yang hanya menerima siswa PKL saja gitu, tapi tidak ada tindak lanjutnya setelah PKL sudah beres. Tapi kalau yang industri yang bagus itu ketika beres PKL ada extension atau perpanjangan PKL gitu. Ketika perpanjangan PKL sudah ditempuh dan mereka langsung ke proses magang. Dan hari ini alhamdulillah dari PT Ramadan tadi juga sudah dilaksanakan perekrutan untuk magang sejumlah 45 jurusan teknik tenaga listrik itu di saat liburan, di saat siswa yang lain harus liburan, mereka harus mengikuti seleksi untuk magang. Dan mereka juga bukan hanya dapat fasilitas mes gratis dan makan gratis, tapi ada juga uang saku. Dan ini menambah rentetan siswa yang magang. Bahkan di tahun kemarin dari jurusan TKJ ada satu orang siswa kelas 12 yang selama 1 tahun itu full tidak sekolah, tapi mereka atau beliau dia itu sekolahnya itu di perusahaan dalam bentuk magang sesuai dengan arahan dari Disdik, karena magang itu kan aturan yang terbaru sekarang, magang itu 1 siswa harus berusia minimal 17 tahun, 2 ada izin dari orang tua, 3 ada izin dari KCD ataupun Dinas Pendidikan Provinsi. Dan kita sekarang sudah ada
45 ditambah 18 kemarin kurang lebih 60 yang magang untuk siswa kelas 11 dan kelas 12. Dan kelas 11 tahun kemarin juga sama, ada beberapa siswa yang full selama 1 tahun itu tidak belajar. Mereka datang ke sekolah itu pas ujian online saja. Kalaupun mereka sibuk, biasanya link ujiannya kita kasih ke siswa yang sedang magang. Karena ada kalanya siswa itu meskipun industrinya ada di Kota Bandung, ada kalanya siswa itu sedang berada di luar kota. Nah, disitulah kenapa harus ada kepemimpinan transformasional, karena dari kepemimpinan kepala sekolah akan berefek, berinfluence kepada gurunya untuk menciptakan bagaimana guru itu bisa memfasilitasi atau menghamba kepada anak atau memenuhi kebutuhan anak gitu kan. Kadangkala yang tidak mengerti itu ketika anak di luar kota harus datang ke sekolah dan harus ujian. Nah, itu merepotkan sekali, Pak. Tapi kalau misalkan kepemimpinan transformasional berusaha menciptakan perubahan kepada gurunya sehingga guru itu mau berubah menciptakan sistem seperti ujian online dan itu disampaikan kepada peserta didiknya yang sedang magang di luar kota ataupun di luar negeri. Karena ada beberapa orang, terutama jurusan TKJ, yang itu sudah ketika magang itu sudah melanglang ke Batam, ke Singapura, ke Malaysia. Itu mengalahkan gurunya yang 15 tahun pernah jadi guru di sini, belum pernah ke Batam atau ke Malaysia, termasuk saya gitu kan. Tapi kita juga termasuk bangga gitu ketika anak udah digaji dolar gitu kan. Wah, itu senang gitu kan, luar biasa gitu kan ketika anak sudah mendapatkan gaji yang kita mungkin guru untuk mendapatkan gaji 3,8 perlu pengabdian 15 tahun. Anak didik saya ketika sudah magang itu lebih daripada 3,8. Padahal anak itu belum lulus. Nah, itu mungkin yang disebut dengan pendidikan transformasional dan berawal mula di kepala sekolah yang punya visi misi ke depannya untuk merubah mindset masyarakat bahwa SMK itu bukan penyumbang pengangguran terbesar. Sekali lagi, SMK bukan penyumbang pengangguran terbesar. SMK yang seperti apa dulu penyumbang pengangguran terbesar? Karena kalau di sekolah kami, alhamdulillah setiap tahun itu, karena kita ada grup alumni dan ada tracer study-nya juga, dan anak-anak itu selalu report. Misalkan, Pak, saya sudah bekerja di perusahaan ini, di report oleh wali kelas, di report, kelihatan datanya, dan kita alhamdulillah meskipun masih di bawah 60%, kita 50%, dari 423, 200 orang udah terserap industri. Itu mungkin Pak Tatang, mohon maaf agak sedikit panjang lebar Ya. ini saya. Aduh. Terima Menambahkan kasih, mungkin Pak. ya. Oh, Pak Atep, silakan, terima Bunia. kasih. Nah, ini saya bahas dulu sebentar. Saya Enggak, setuju silakan. sama Pak Atep, setuju karena saya pernah ikut ini seminar nasional di Snaker bahwa kenapa Jepang menguasai teknologi, diantaranya kunci suksesnya adalah disiplin. Terus yang Betul. kedua, fungsi kepala sekolah ya bagus itu ada punishment dan reward, apalagi saya dengar ada duha bersama karena ternyata keberhasilan itu bisa ditopang oleh efek moralnya itu yang Betul. barokahnya itu. Betul. Terus orientasi SMK untuk masuk ke Dudi sangat luar biasa dan saya apresiasi, mudah-mudahan menjadi percontohan, Pak. Amin. Amin. Saya merasa terwakili, terjawab, semua puas dari jawaban Bapak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mangga, Bunia, Ya, ada mungkin tambahan? sedikit tambahan dari pemaparan yang tadi disampaikan oleh Pak Dani. Jadi hasil kami wawancara kemarin dengan kepala sekolah maupun dengan salah satu guru, yaitu kepala sekolah di SMK N1 Cihampelas itu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan sesuai dengan tuntutan kurikulum. Ketika ada inovasi baru, mereka sok silahkan gitu untuk mengikuti pelatihan tersebut sehingga guru-guru tersebut ya lebih memahami dan lebih mengetahui itu ya mengenai inovasi yang ada dalam dunia pendidikan gitu ya. Kemudian tadi betul sekali yang dikatakan oleh Pak Dani bahwa yang tadinya guru banyak kesiangan setelah adanya gaya kepemimpinan kepala sekolah di SMKN 1 Cihampelas ini kedisiplinan itu memang diterapkan dan dicontohkan gitu langsung oleh kepala sekolahnya sehingga guru-guru yang biasanya kesiangan itu jadi malu sendiri gitu. Jadi benar-benar kepala sekolah ini memberikan inspirasi kepada guru-guru untuk melakukan suatu perubahan yang signifikan. Ketika misalnya guru sering terlambat, kemudian guru ngajarnya belang betong, setelah diberikan contoh atau teladan,
mereka menjadi lebih lebih giat lagi, dan ini menjadikan motivasi dan kinerja guru itu lebih bagus lagi di SMKN ini. Mungkin itu tambahannya. Ya, Terima terima kasih. kasih Ibu. Mantap, luar biasa. Mudah-mudahan menjadi percontohan sebaiknya. Bagus. Amin, amin ya Bapak. Mangga Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Saya Kang, Oh, silakan Pak Erwin. Enggak. terima kasih. Salam Bu Dokter dan teman-teman. Ini paparan dari kelompoknya Pak Kang Emil ya, ini cukup padat dan juga ini menarik. Nah, saya langsung ke poin, yaitu pertanyaan di mana ini kan kita sedang bicara gaya kepemimpinan yang notabene adalah personal dan lebih bersifat subjektif. Dan sepemahaman saya biasanya di sekolah tingkatan SLA atau SMA itu biasanya kedisiplinan ini dari gaya kepemimpinan itu akan terlihat di sekolah-sekolah umum. Jarang terjadi sepemahaman saya di sekolah kejuruan, dalam hal ini SMK. Nah, sementara hanya tunau di dana malengit atuh. Rorean atau bilang nyokot gitu teh. Hanya ulah dibikin atuh. Pak Atep untuk Pak Atep. Baiknya Pak Lahannya. Atep. Halo, lanjut. Ya, silakan lanjut Pak Erwin. Intermezzo sedikit, Kang Atep ini lagi Baik, saya lanjutkan. Pertanyaannya adalah karena gaya kepemimpinan di SMK Ciamplas ini kental dengan subjektivitas. Sementara pada saat sekarang itu posisi kepala sekolahnya menjadi contoh, bukan memberi contoh, menjadi contoh yang baik sehingga dia berfungsi ganda, satu sebagai pemimpin, kedua sebagai manajer. Karena fungsi kepala sekolah sepemahaman saya itu tidak harus ada standby posisi di sekolah, tapi ini bagus. Dan biasanya dalam weekday itu Senin sampai Jumat itu biasanya banyak kegiatan-kegiatan di luar sekolah, sepemahaman saya. Nah, tapi ini bagus sekali bahwa kepala sekolahnya terjun langsung, bahkan disiplin, earlier, datang lebih awal, kemudian pulang mungkin lebih mungkin aja kunci gembok juga ya, pagarnya gitu ya. Artinya sangat-sangat ini. Cuman pertanyaan saya adalah, pada posisi jabatan kepala sekolah itu kan jabatannya, dan dia itu posisinya siap dimutasi ataupun di promosi, dan itu biasanya tidak lebih dari 3 tahun sepemahaman saya. Sementara timnya Kang Dani itu sangat melekat dengan figur kepala sekolah yang ini, yang sudah 7 kali ini, yang katakanlah menurut pemahaman saya sudah nempel gitu, sudahnya. Bagaimana ini? Apakah kepemimpinan beliau dalam hal ini transformasional itu sudah ideal atau bagaimana, atau belum? Kalau toh misalnya jawabannya belum, sedang mengikuti dinamika yang ada baik internal dan eksternal, kira-kira tipe kepemimpinan apa lagi sehingga sekolah ini senantiasa dinamis dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Demikian. Terima kasih, Kang. Ya, terima kasih Pak Erwin. Baik, rekan-rekan, Pak Tony, Bu Nia, atau Bu Sinta, mangga barangkali ada yang menjawab sebelum nanti ada paparan dari saya juga. Baik, sedikit menambahkan mungkin untuk Pak Erwin. Berbicara, tadi menarik ya, berbicara mengenai ideal mungkin. Apakah sudah ideal atau bagaimana? Pertama kali kita berkunjung ke SMKN Ciamplas ini, memang ini kita berawal dari dasar teori transformasional itu, Pak. Jadi kita berusaha untuk memahami bagaimana aplikasinya di lapangan. Terus kita pahami teorinya terlebih dahulu. Baru kemudian kita masuk ke jajaran manajerial yang ada di sekolah itu, hingga tadi seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Dani sangat
komprehensif mungkin ya, informatif, komprehensif. Namun yang namanya kepemimpinan ini artinya kan dinamis, penuh dengan dinamika. Yang kami temukan, yang kami tangkap kemarin itu memang sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Dani. Saya tertarik dengan BMW itu, Pak. Jadi SMK itu, BMW itu apa ya? Siap kerja, siap berwirausaha, dan siap untuk melanjutkan. Nah, saya tertariknya itu di poin bagaimana SMK ini bisa menjalin kerjasama dengan DUDI. Hmm. Ya, magang juga, kemudian sebelum mereka lulus, itu mereka istilahnya sudah ditandai Tuh. bahwa mereka itu akan disambut di industri. Dan ini terlihat tadi dari tracer studinya bagaimana penyerapan di dunia kerja. Yang saya rasa, karena saya juga pernah di SMK Pak beberapa tahun, kita itu kalau mengevaluasi diri sendiri, SMK di kita ya, di daerah saya mungkin itu seperti SMK teori Pak. Artinya kebanyakan SMK yang didirikan itu hanya mungkin untuk mengejar jumlah siswa dan bagaimana istilahnya untuk meningkatkan pemasukan tanda kutip kalau misalkan sekolah swasta yang bernaung di yayasan, sehingga tidak melihat bagaimana kualitas lulusan ke depan. Nah, yang saya pahami dan saya temukan dari penelitian ini bahwa kepala sekolah ini dia bersifat visioner, dan beliau itu menyadari saya baru di sini, baru 1 tahun. Dan saya itu harus siap untuk dimutasi atau siap dipromosikan. Tidak akan selamanya saya di sini. Tapi selama saya bisa merubah kultur SMK ini ke arah yang lebih baik, kenapa tidak? Nah, ini yang menarik, Pak. Jadi beliau itu kemarin dari hasil wawancara kita tangkap, mulai dari pembelajaran sudah berdiferensiasi. Kemudian beliau pola pikirnya juga memang sesuai dengan apa yang akan kita teliti gitu kan, dan kita cek and recheck di lapangan. Dan hampir-hampir saya juga keceplosan Pak, terhipnotis kemarin Pak. Karena memang saya memiliki seorang putri yang sebentar lagi masuk ke jenjang berikutnya ya, sekolah menengah atas. Kalau dekat akan saya sekolahkan di sana gitu kan. Oh, Jadi apa-apa. secara tidak terencana memang punya kemampuan menghipnotis juga kayaknya. Ya mungkin itu saja, mungkin sekedar Ya, tambahan yang lebih lengkap mungkin nanti dari Bu Sinta, Bu Nia, dan Pak Dani. Terima kasih Pak Erwin. Ya mungkin Ya, tambahan sedikit terima ya. kasih Pak Tony. Mungkin di sini apa ya saya sampaikan menurut teori dulu ya Pak Erwin. Nanti mungkin Pak Erwin bisa menyimpulkan apakah gaya kepemimpinan di kepala sekolah di SMKN 1 Cihamplas itu sudah ideal atau belum. Dan di sini menurut Salaluddin 2015 mengatakan ada 4 komponen Pak yang harus ada pada gaya kepemimpinan transformasional ini. Yang pertama pengaruh ideal, yaitu pemimpin yang ulet atau tekun dan cerdas. Mungkin tadi sudah disampaikan ya sama Pak Dani, memberikan contoh moral yang baik ketika sholat duha, beliau misalnya menjadi imamnya di sana, kemudian juga yang mengarahkan atau yang menggerakkannya. Dan ini sosok pemimpin yang ideal yang bisa memberikan contoh yang dapat ditiru, seperti tadi datang pagi ketika mungkin guru-guru yang lain belum datang, beliau sudah datang duluan. Nah, ini mungkin sama dengan teori yang disampaikan oleh Salaluddin, bahwa gaya kepemimpinan yang transformasional itu yaitu diantaranya orang yang berpengaruh ideal. Kemudian yang kedua juga harus memiliki simulasi intelektual. Simulasi intelektual ini mungkin seorang pemimpin gaya transformasional ini harus mengerti apa sih kebutuhan dari bawahannya. Seperti tadi yang saya katakan bahwa kepala sekolah ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada guru-guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang menuntut mereka itu untuk lebih berinovatif lagi dalam kegiatan belajar mengajarnya. Mungkin ini juga akan berpengaruh kepada keberhasilan dari siswanya tersebut. Kemudian juga yang ketiga ada yang disebut pertimbangan individual. Nah, di sini mungkin sebagai beliau pemimpin yang memberikan
sebagai mentor atau misalkan menjadi pelatih atau memberikan apa namanya semacam workshop kepada guru-guru mengenai apa namanya metode atau strategi pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian motivasi inspirasi. Tadi mungkin sudah disebutkan kalau motivasi inspirasi itu sudah sangat banyak disampaikan oleh Pak Dani. Karena mungkin Pak Dani di sana lebih mengetahui ya, lebih tahu kondisi yang sebenarnya di lapangan seperti apa. Mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin Pak Erwin bisa menyimpulkan apakah kepala sekolah itu sudah menjadi apa namanya kepala sekolah yang ideal menurut teori gaya transformasional atau belum. Mungkin begitu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Nia. Terima kasih Bu Nia. Mengapa Erwin? Apakah sudah penjelasan dari Bu Nia dan Pak Tony atau masih belum cukup sebelum beralih ke Pak Sopian yang sedang nyetir arah pulang Ya. mungkin? Silakan ya. Laras Bu, Pak. Gimana? Pak Erwin gimana? Udah cukup? Mangga Pak Pak Erwin, saya Sopian. tambah Pak Erwin. Ya, mangga cukup. Silakan Pak Sopian. Jadi Pak Sopian. ya Bu Dokter, mohon izin saya di mobil lagi menuju pulang, tapi istirahat dulu di pinggir jalan. Tambahan dari pertanyaan tadi Pak Erwin berbicara menyinggung-nyinggung tentang subjektivitas. Nah, saya tidak mendengar ataupun belum atau gimana, saya tidak mendengar ketika mengambil data, Pak Dani mengambil data di SMK itu, saya khawatir tadi terjadi subjektivitas. Kalau yang di SMK N1 Ciamplas Pak Dani, halo? Iya betul Pak. Ketika kita mengambil data, sebut sajalah data karena ini penelitian, di SMK sekolah kita mengajar, kepada pimpinan kita mengajar, kata Pak Erwin tadi, sangat sensitif sekali, tingkat subjektivitasnya tinggi ya Pak Erwin ya. Ya. Saya ingin tahu dari kelompok Pak Dani, strategi apa gitu, strategi yang bagaimana dan yang efektif sehingga data yang diperoleh itu memiliki tingkat subjektivitas sangat rendah dan cenderung lebih memunculkan objektivitas dalam menilai gaya kepemimpinan kepala sekolah. Soalnya kalau menurut pandangan saya, terus waktu kita mata kuliah apa ya, di metodologi penelitian, bagusnya penelitian itu dilakukan di sekolah yang lain atau yang menilainya orang lain, sehingga dia akan menilai dengan tingkat objektivitasnya yang sesuai dengan kondisi menurut pandangan dia. Kalau kita menilai di atasan kita sendiri, pasti 9 semua. Gitu. Itu kita alami ketika kita menilai atasan kita di maaf ya, yang di provinsi, dinas pendidikan provinsi, pasti menilai atasan, ada atasan itu nilai kepemimpinan semuanya 9 gitu. Itu tingkat subjektivitasnya tinggi. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi ke Pak Dani, supaya tinggi dan subjektivitas mengambil untuk Suara jelek, suara. Suaranya Pak Sopian mohon diulangi. Suaranya jelek. Oh. Suaranya lep-lepan Kang Opang. Strategi atau langkah yang dilakukan oleh Berarti metodenya Pak Dani. Siap. Ya mungkin dijawab aja Pak Dani ya. Oh iya, siap. Ya. Mangga Bu Nia, mangga. Mungkin untuk metode yang kami lakukan itu yaitu diantaranya wawancara Bapak dan Ibu ya. Mungkin betul Pak Dani di sini mungkin sebagai guru di SMKN 1 Ciamplas, tetapi bukan Pak Dani yang melakukan wawancara, tapi kami Bapak dan Ibu. Jadi saya Pak Tony yang wawancara kepada kepala sekolah dan juga kepada guru. Jadi mungkin apa tadi yang dikatakan Pak Sopian, unsur subjektivitasnya itu menurut saya secara pribadi mungkin rendah sekali gitu ya, nggak ada mungkin ya, bukan nggak ada, mungkin rendah lah ya, karena bukan Pak Dani yang yang wawancara, tapi kami di luar dari Pak Dani ini mungkin itu. Jadi selain wawancara juga mungkin kita
mengadakan studi dokumentasi, kemudian juga observasi. Nah, ini dilakukan kepada guru dan kepada siswa juga. Mungkin itu jawaban dari kami. Mungkin ada yang mau nambahkan yang lain, Pak Tony atau Pak Dani sendiri. Iya. Terima kasih. Izin menambahkan tadi sekaligus dengan yang Pak Erwin sampaikan. Sebenarnya subjektivitas itu bisa kita dapat gambaran tentang subjektivitas karena biasanya di sekolah itu ada yang pro dan ada yang kontra gitu kan. Ada yang pro dengan kepala sekolah, ada yang kontra. Nah, ketika berbicara subjektivitas, maka yang harus kita dekati adalah yang kontra. Karena yang namanya penelitian selalu berbasis data. Nah, biasanya ketika kita tanyakan pertanyaan kepada yang kontra, sejauh mana tentang kepemimpinan itu, kemudian kita sodorkan dengan data yang ada, biasanya yang kontra itu ikut mengiyakan bahwa keberhasilan beliau ya memang diakui dari mulai figur, dari mulai sistem KIMOP dan lain sebagainya, kemudian dari mulai rekrutmen, dan itu memang diakui oleh mereka-mereka guru yang kontra dengan kebijakan ataupun dengan pergantian kepala sekolah. Nah itu, dan kalau misalkan tadi tidak selamanya gitu Pak Erwin ya, tidak selamanya yang namanya kepala SMK itu tidak selamanya standby dari Senin sampai Jumat di sekolah, karena setiap kepala sekolah, saya kan di sini yang rekan-rekan yang sudah menjadi kepala sekolah, itu biasanya terutama SMK itu melakukan kunjungan-kunjungan industri dalam artian untuk menambah rekanan-rekanan Dudi gitu kan. Karena SMK itu tolak ukurnya dari situ. Ketika semakin banyak rekanan Dudi, maka semakin besar peluang untuk menempatkan atau replacement peserta didiknya ke jenjang berikutnya atau ke karir berikutnya. Nah, terkait subjektivitas itu, kemarin juga bukan saya yang turun mewawancarai seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Nia, tapi rekan-rekan kami yaitu Pak Tony, Bu Nia, Bu Sinta itu yang langsung terjun ke kelas masing-masing, kemudian ke gurunya juga, dan itu melihat ke TU juga dari data yang terstudi, dan di situ juga ada polling-polling Pak. Biasanya kita itu setiap kegiatan yang besar seperti misalkan kunjungan industri atau magang, itu biasanya kita mengadakan polling, dan pollingnya itu ada di Waka Hubin gitu kan, Humas Hubin gitu kan. Itu mungkin tambahan dari saya. Bagaimana Pak Supyan? Pak Iwan mana Pak Iwan? Pak Iwan colek. Pak Iwan? Pak Iwan? Pandangan Pak Iwan yang punya SMK. Silakan Pak Iwan. Hadir. Ya, kalau pandangan saya, apa yang diungkapkan dari hasil penelitian rekan-rekan itu, ini kepala sekolah benar-benar ideal. Tetapi saya yang pernah merasakan kemungkinan untuk hadir tiap hari itu tidak mungkin gitu ya. Betul. Karena apalagi nanti kalau sudah menjadi SMKPK. Yang saya belum tahu nih apakah SMK-nya sudah SMKPK atau Belum, sudah Pak. BLUD. Nah, kalau belum memang seperti itu. Layaknya kepala sekolah itu jarang keluar karena tidak ada panggilan untuk meeting, tidak ada panggilan untuk diklat, atau ada sosialisasi program. Nah, yang saya rasakan di SMKPK, untuk hadir 3 hari saja di sekolah, apalagi dengan BLUD juga, itu sangat sulit untuk bisa hadir di sekolah 3 hari saja. Paling banter 2 hari itu bisa mengelola sekolah. Nah, tapi ada yang sangat penting, kepemimpinan itu yang saya rasakan fungsinya agar semua anak buahnya atau semua bawahannya bisa menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kepala sekolah itu harus hanya 4 saja itu ya fungsinya. Pertama, memengaruhi. Jadi memengaruhi itu bagaimana sekolah ini akan dibawa, ungkapkan tujuan sekolah ini akan kemana, diungkapkan secara baik-baik atau secara humanis menyampaikannya, sehingga dipengaruhi oleh prospek kita ke depan atau mau dibawa kemana SMK ini. Dengan mempengaruhinya seperti itu, minat untuk senantiasa terlibat dalam pengembangan sekolah akan tinggi. Yang kedua, menggerakkan. Jadi apapun yang ditunjuk atau siapapun yang ditunjuk sebagai wakil kepala sekolah, misalkan ketua program keahlian, ketua konsentrasi keahlian, ya digerakkan sesuai dengan fungsinya.
Nah, otomatis ini akan membantu meski kepala sekolah tidak datang ke sekolah, tapi setiap unit sudah berjalan sesuai dengan tupoksinya. Dengan cara tadi menggerakkan mereka, insya Allah sekolah tidak akan kolaps meskipun kepala sekolahnya tidak ada. Yang ketiga itu mengembangkan. Jadi apapun yang dilakukan oleh anak buahnya diberi apresiasi, kemudian setelah apresiasi diberikan maka akan terbersit dalam benak para penggawa kepala sekolahnya ini untuk menunjukkan kualitas terbaik bagi dirinya, untuk menunjukkan kualitas terbaik dirinya untuk mengembangkan sekolah. Nah, yang terakhir tadi mempengaruhi, menggerakkan, mengembangkan, memberdayakan ya. Diberdayakan semua dengan cara diberi tadi. Bisa diberdayakan apabila terlebih dahulu dipengaruhi visi misi SMK itu ke depan mau seperti apa, dibawa semuanya untuk ke sana secara logis dan sistematis kita menyampaikan, otomatis sekalipun kepala sekolah tidak datang ke sekolah, mereka sudah punya job masing-masing. Job desk-nya dilaksanakan karena tadi dengan pengaruh tadi. Seberapa kuat pengaruh yang diberikan oleh kepala sekolah? Ya, intinya tadi dari keteladanan sudah ada di sekolah Ciamplas ini. Kemudian dari sisi pemberian tugas dan job desk mungkin sudah disusun. Kemudian ditambah lagi dengan kehadiran kepala sekolah setiap hari dan memberi contoh. Itu sangat ideal sekali menurut saya. Tapi intinya tadi, kepala sekolah datang tiap hari pagi sebelum guru datang, ikut sholat tahajud. Itu adalah poin pertama, yaitu mempengaruhi agar semua guru, semua siswa berdisiplin dengan suri toladan. Nah, suri toladan itu yang diberikan oleh kepala sekolah salah satunya adalah memenuhi unsur mempengaruhi, yang menggerakkan, memberdayakan, dan mengembangkan. Itu mungkin tambahannya sangat luar biasa Bapak Kepala Sekolah di SMK Ciamplas ini. Sangat luar biasa juga teman-teman yang penelitian. Tapi mungkin tadi penelitiannya, pengolahannya dari triangulasi sehingga dapat kesimpulan. Kalau baru satu kali mungkin belum ditemukan secara utuh gambaran di sekolah tersebut. Jadi triangulasi hasil dari penelitiannya itu metode yang digunakan dengan triangulasi sehingga nanti akan dapat kesimpulan yang utuh. Kalau baru satu kali saya yakin masih ada yang harus atau perlu digali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Iwan yang sudah menambahkan. Atur nuhun. Baik, Bapak Ibu, karena sebelum ke Pak Asep Pak Punten, karena ada kelompok lain yang mau presentasi, mungkin ya saya cukupkan dulu ya Bu Dokter ya. Betul. Ya, saya cukupkan dulu. Untuk Pak Asep mungkin kita kalau udah luring kita ngobrol bersama di kampus Pak Asep ya. Gitu. Ya Pak Asep, Pak Punten Pak Asep. Aman Pak Asep. Ya, kekeluargaan Pak Asep ya, kita bahas secara kekeluargaan. Baik, rekan-rekan dan Bu Dokter, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam presentasi ini ada salah-salah kata. Kami akhiri dengan ucapan alhamdulillah, billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Bang Dani. Betul, Pak. Kelompok penelitian Ibu Nia, Pak Dani, Pak Tony, satu lagi Ibu Sinta, Bu. Oh, Ibu Sinta ya, tapi yang kelihatan mana Bu Sinta? Nggak kelihatan di di videonya, di kameranya. Ngumpet kali ya, Bu. Alhamdulillah menarik sekali diskusi hari ini. Terima kasih masukannya kepada Pak Iwan, Pak Erwin, dan Pak Sofian ya untuk kesempurnaan dari penelitian Bapak. Jadi penelitian Bapak dan Ibu. Jadi betul tadi yang pertama mungkin saya yang mengkoreksinya dari latar belakang mungkin ya Pak ya. Jadi selalu saya ungkapkan berbasis permasalahan sehingga pentingnya Bapak melaksanakan penelitian mengenai transformasi gaya kepemimpinan transformasional ini harus dilaksanakan. Jadi satu itu berbasis permasalahan, ditambahkan saja di latar belakang. Jadi yang melatar belakangi penelitian itu bahwa kenapa gaya kepemimpinan ini menjadi topik yang harus diangkat pada penelitian Bapak dan Ibu. Diceritakan saja bagaimana
kondisi sekolah ya dalam 1 atau 2 paragraf ya, sehingga kita bisa ada riset gap-nya di sana ya. Jadi ada kondisi yang ada sekarang dengan kondisi yang ideal ataupun juga mengarah ke ideal ya, ada riset gap-nya. Terus ada keunggulannya, keunggulan dari penelitian ini dibandingkan dengan yang lain. Tadi diskusi sebetulnya sudah ada, sudah muncul bagaimana keunggulan gaya kepemimpinan transformasional ini dibutuhkan di SMK Cihampelas tersebut ya. Baru nanti yang tadi diungkapkan pada pembahasan bahwa kepala sekolahnya seperti A, B, C, D yang hasil diskusi nanti dirangkum menjadi bagian daripada gaya-gaya kepemimpinan yang ideal yang dilakukan oleh kepala sekolah tersebut. Bagaimana beliau menciptakan atmosfer akademik supaya disiplin, kan bisa diceritakan karena Bapak dan Ibu penelitiannya adalah kualitatif ya. Yang berikutnya adalah novelty, keunggulan, kebaruan. Tingkat kebaruan daripada penelitian Bapak dan Ibu itu sebagai unggulan ya. Jadi yang ditonjolkan dari penelitian ini tingkat kebaruannya seperti apa gitu ya, itu novelty-nya. Jadi gaya kepemimpinan transformasional ini yang memberdayakan, itu yang harus di-quote ya, bahwa yang transformasional ini yang bisa memberikan perubahan kepada organisasi tapi dengan mengarahkan semua sumber daya dengan memberdayakan, sehingga di sana ada konsep partisipasi dari semua. Asalnya misalkan izin ya ku kepala sekolah sungkan, akhirnya menjadi dengan ikhlas melaksanakannya. Itu kan salah satu bagaimana fungsi kepala sekolah ini memotivasi daripada bawahannya. Yang berikutnya, kalau misalkan terlalu ngebulet Pak di pembahasan yang tadi kita diskusikan, Bapak bisa mengambil indikator bagaimana kepala sekolah memberikan motivasi, itu juga bisa diambil step-stepnya apa saja. Ya, jadi indikator beliau memberikan motivasi kepada kinerja guru itu apa saja yang dilakukan. Sehingga nanti muncul bagaimana kepala sekolah itu tadi yang kata Pak Iwan, bisa memberikan contoh, bisa mengarahkan, bisa menggerakkan ya, juga memberdayakan. Nah, tentunya salah satunya juga harus diukur bagaimana gaya kepemimpinan itu cocok dilaksanakan di SMK negeri tersebut gitu ya. Untuk metode, betul kata Pak Erwin dan Pak Sofyan, supaya mengurangi unsur subjektivitas, karena ini merupakan penelitian kualitatif, kata Bunia betul, harus ada instrumen penelitian yang terukur walaupun kualitatif dengan melakukan wawancara, observasi dan studi dokumentasi ya. Cuman untuk studi dokumentasi tolong dicari referensi yang agak kesini Bu, tentang tahun 2014 gitu ya. Memang gaya kepemimpinan kan dari dulu juga udah ada, tapi tolong dicari yang 2020-an lah, amente zaman Saidina entok pisan gitu ya. Cari yang terbaru. Jadi dari WOD itu sudah salah satunya untuk mengurangi subjektivitas. Berikut itu juga karena di dalam penelitian kualitatif itu peneliti itu sebagai instrumen, jadi perlu ada kisi-kisi ya Pak ya, kisi-kisinya ada dibuat dan juga dibuat pedoman wawancara. Kadang-kadang ketika kita datang kan sekarang mah ada rekaman ya, tapi kan kalau misalkan tidak terarah apa yang mau kita wawancarakan, akhirnya sok kamana mendi gitu diskusinya gitu. Lebih bagus ada pedoman wawancara. Ya, pedoman wawancara. Sudah ada Bu, sudah ada, alhamdulillah, berarti sudah bagus ya. Nah, tadi betul kata Pak Iwan, harus ada validasi ya, validasi data yang Ibu Bapak menggunakan apa Pak tadi? Triangulasi ya, triangulasi. Jadi cross check
Tadi Pak Dani sebetulnya sudah melakukan, sudah cross check ke yang negatif ya Pak ya, cross check juga ke yang positif gitu. Betul enggak teman-teman ini bisa menyaring hasil seperti yang tadi didiskusikan pada waktu bab pembahasan ya. Jadi apa namanya, purposive sampling itu kita tujukan untuk menentukan sampel yang sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Tadi sudah bagus, ada yang berpandangan positif, ada yang berpandangan negatif, sehingga alhamdulillah unsur daripada subjektivitas ini bisa dikurangi ya. Yang berikutnya untuk permasalahan Pak. Permasalahan kalau tidak salah untuk apa ya, rumusan masalah. Bagaimana pengaruh ya, punten Pak Dani. Ada nggak slide-nya? Bisi Abdi Lepat. Tolong ditayangkan yang permasalahan. Rumusan masalahnya. Rumusan masalah, oke. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap motivasi kinerja guru. Nah, di sini ada kalimat bagaimana pengaruh. Nah, kalau misalkan pengaruh titik-titik terhadap titik-titik, itu adalah penelitian kuantitatif, Pak. Ya, jadi bagaimana pengaruh treatment X terhadap treatment Y gitu. Itu adalah penelitian kuantitatif, sehingga luarannya pun atau metodenya pun dan instrumennya pun berbeda gitu ya. Jadi kalau rumusan masalah pada penelitian yang kita diskusikan mungkin bahasanya berubah. Misalkan jadi bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan, jadi nggak usah pakai pengaruh Pak, bagaimana gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam memotivasi atau dalam, jangan pakai terhadap, motivasi kinerja guru di SMK Negeri 1 Cihampelas. Jadi itu hanya bahasa saja, tapi dari bahasa itu menimbulkan kita bisa melihat apakah metode yang kita pakai kuantitatif atau kualitatif. Karena yang kita pakai adalah kualitatif deskriptif, ya Bapak mendeskripsikan semua temuan-temuan penelitian yang Bapak peroleh di LAPAN, maka rumusan masalahnya juga bahasanya adalah bahasa jangan yang pengaruh gitu. Kalau pengaruh kita mentreatment sesuatu terhadap sesuatu gitu ya. Jadi itu aja cuman perubahan. Nah, untuk pembahasan gitu ya Pak ya. Di sini kan belum ada ya Pak. Kan tulisan Bapak ini kan baru berupa report penelitian. Betul. Nah, mohon pembahasannya adalah yang kita hasilkan di diskusi ini dengan hasil yang Bapak peroleh di lapangan, mangga dirangkum gitu ya, dirangkum sesuai dengan rumusan masalah yang sudah Bapak step di awal. Nah, terus nanti kesimpulannya ada tujuannya mana Pak? Nah, ini tujuannya untuk mengkaji pengaruh. Nah, ini juga sama pada penelitian, jangan ada kata pengaruh, mengkaji gaya kepemimpinan atau menganalisis ya. Kalau menganalisis bisa menganalisis atau mendeskripsikan ya, atau menganalisis lah biar kelihatan penelitiannya. Jadi tujuannya adalah untuk menganalisis gaya kepemimpinan transformasional kepala sekolah untuk meningkatkan motivasi kinerja guru di SMK gitu ya. Itu permainan bahasa saja. Jadi dari tujuan itu ada poin-poinnya adalah indikator bagaimana kepala sekolah ini di dalam memotivasi kinerja gurunya. Nah, itulah nanti yang dibahas pada waktu ditambah pembahasan hari ini ya Bapak Ibu. Nah, kesimpulan tentunya sesuai dengan menjawab tujuan penelitian ya Pak ya. Jadi itu mungkin tambahan dari saya. Alhamdulillah ya kelompok penelitian ini sudah 75%, tinggal membuat draft daripada laporan ini
menjadi tulisan artikel untuk disubmit di jurnal penelitian. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu, terima kasih banyak yang sudah berkontribusi melaksanakan penelitian ini. Saya tunggu hasil daripada tulisannya ya, berikut pembahasannya menjadi artikel yang insya Allah nanti kita bisa submit di jurnal penelitian. Selamat Bapak dan Baik, Ibu. Bu. Insya Allah setelah tahun baru kita masuk lagi ya Pak ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Tanggal 4 ke sana baru Ya. masuk lagi. Mangga untuk yang kelompok selanjutnya. Siap, Ibu. Mungkin kelompok kami yang PKM, Bu ya? Ya, betul. Betul. Ya. Terima Ya. kelompok PKM ya. Mohon maaf ini saya off kamera, Bu, karena sedang di luar ini. Oh Dan iya. lagi tidak pakai laptop. Oke, dimulai aja ya, Bu ya. Ya, mangga Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Dr. Oke yang saya hormati. Selamat sore juga bagi para teman-teman yang masih mengikuti kuliah ini. Dan di kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian pengabdian pada masyarakat, yaitu yang berjudul implementasi latihan dasar kepemimpinan santri, yang mana lokusnya itu di Pondok Pesantren Arisalah di Kabupaten Bandung Barat. Nah, perkenalkan, saya Cecep Janudin, nanti akan didampingi oleh teman saya Ustadz Misbah, ada Ustadz Yasya, ada Ustadz dan Pak Sugeng. Nah, untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh Ustadz Yasya. Silakan Ustadz Yasya, screen share-nya. Terima kasih Pak Cecep, izin saya screen share ya, share screen. Oke, terima kasih untuk judulnya. Kami menggunakan judul implementasi LDKS atau latihan dasar kepemimpinan santri dalam meningkatkan jiwa kepemimpinan dan kedisiplinan santri. Latar belakangnya adalah menyadari pentingnya pengembangan kepemimpinan di kalangan santri sebagai bagian dari pembentukan karakter dan kemampuan kepemimpinan. Kemudian, kurangnya pengetahuan santri mengenai gaya kepemimpinan untuk mendisiplinkan santri. Dan yang ketiga, meningkatkan keterampilan interpersonal, kepemimpinan, dan kemampuan berorganisasi di antara santri. Kemudian tujuannya adalah meningkatkan pemahaman dan keterampilan kepemimpinan di antara peserta, membangun rasa tanggung jawab, kolaborasi, dan kepemimpinan berbasis nilai, dan mengidentifikasi potensi kepemimpinan di kalangan santri. Dan untuk waktu dan tempat, kami kemarin sepakat, sekelompok kami sepakat untuk fokusnya dilaksanakan di Lembaga Pendidikan Jenjang Formal Pondok Pesantren Arisalah yang bertempat di Desa Pasir Halang, Kecamatan Sarwa, Kabupaten Bandung Barat. Pelatihan ini akan dilakukan selama 1 hari, insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2024. Kemudian peserta pelatihan adalah pengurus organisasi kelas dari kelas 1 dan 2 tingkat pusto setara SMP dan kelas 1 tingkat kuliah setara SMA, serta santri lain yang memiliki potensi kepemimpinan yang totalnya sebanyak 45 peserta. Sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa di pondok kami merupakan pondok yang terhitung masih pondok baru. Kami berdiri 2016, kemudian tahun 2021 itu baru ada pendidikan formalnya. Pendidikan formalnya adalah pendidikan diniyah. Jadi pendidikan diniyah formal ini adalah lembaga di bawah Kementerian Agama. Terhitung lembaga yang baru karena baru dimunculkan oleh Kementerian Agama pada tahun 2015.
Kenapa kami memilih pendidikan jenjang formal? Karena mengakomodasi pesantren salaf yang di mana basisnya adalah kitab, berbeda dengan MTS dan madrasah aliyah. Kalau pendidikan jenjang formal ini 75%-nya berbasis kitab, sedangkan 25%-nya pelajaran umum, meliputi matematika, bahasa Indonesia, IPA, bahasa Inggris. Nah, karena kami baru, maka kelas kami hanya baru 3 kelas, yaitu tingkat 1 dan 2 WUSTO secara SMP, dan kelas 1 tingkat kuliah. Jadi memang belum ada OSIS-nya. Belum ada OSIS, makanya untuk peserta pelatihan yang kami ajak adalah pengurus organisasi kelas. Mungkin setelah pelatihan ini nanti bisa membentuk OSIS. Maaf. Dan untuk materi pelatihan, ada 5 materi, di mana masing-masing difasilitatori atau sebagai narasumber adalah teman-teman semuanya. Yang pertama adalah kepemimpinan dan organisasi perspektif agama oleh Syekh Misbah, Ustadz Misbah. Kemudian kepemimpinan secara umum oleh Pak Sugeng, kemudian kedisiplinan oleh Pak Cecep, administrasi oleh Pak Iqbal, dan organisasi oleh saya. Kemudian untuk metode pelatihan, kita memakai ceramah singkat, artinya penjelasan secara singkat, kemudian diskusi kelompok, ada simulasi, ada studi kasus, dan ada permainan peran supaya tidak membosankan, dan ada praktiknya. Dan untuk selanjutnya, evaluasi akan dijelaskan oleh rekan saya, Ustadz Misbah. Nah, silakan Ustadz Misbah. Ya, terima kasih Ustadz Yahya. Nah, untuk presentasi selanjutnya, saya persilakan untuk Ustadz Misbah bisa meneruskan. Saya persilakan Ustadz Misbah. Baik, terima kasih Pak Cecep. Bu Oke, Bu Dokter yang setia, selalu setia, sabar membimbing kami. Masya Allah, luar biasa. Dan teman-teman juga yang walaupun sedang dalam suasana liburan, alhamdulillah masih semangat. Ini kami akan lanjutkan presentasinya dari evaluasi. Nanti kita akan evaluasi, setelah itu kita akan nilai berdasarkan partisipasi aktif dari peserta. Kemudian kita akan cek juga pemahaman terhadap materi. Kemudian nanti ada di lapangan kontribusinya bagaimana dalam proyek kepemimpinan. Kemudian juga kami akan menyusun laporan refleksi ini disusun oleh setiap peserta. Nanti akan ada penyusunan. Berikutnya, fasilitator adalah mahasiswa kami kelompok kami. Tadi sebagaimana sudah disampaikan dalam pemateri, kami fasilitatornya ada saya sendiri, kemudian yang lain. Kemudian ada juga RAB-nya, karena ini berhubungan dengan terutama waktu dulu di awal itu sertifikat gitu ya. Ternyata kan bukan hanya sertifikat aja, tapi ada modulnya kita kasih juga. Kemudian snacknya biar semangat, biar nggak ngantuk juga. Ada plakat juga, ada kenang-kenangan, dokumentasi, kemudian ada banner yang kami siapkan. Kami mempunyai banner itu ada ukuran 2x3 atau 3x4. Ini harganya juga sudah ada. Kemudian dokumentasi nanti insya Allah akan ada foto, video, dan laporan kegiatan untuk keperluan evaluasi dan laporan, dan tentunya untuk menambah pengetahuan dan untuk menambah validasi dalam kami laporan dalam bentuk jurnal nanti. Kemudian tindak lanjutnya
kami akan menyusun tindak lanjut bagaimana hasil latihan kegiatan kepemimpinan mereka di pesantren, bagaimana aplikasinya. Itu insya Allah akan kami pantau. Kemudian ini profil khusus yaitu Pondok Pesantren Ar-Risalah di Kampung Sukarmaju. Kami memang berada di kampung. Kami punya tagline yaitu Kampung Santri. Di sini masih kampung sekali di Kabupaten Bandung Barat. Letaknya memang Kecamatan Cisarua ke atas yang ada rumah sakit jiwa, tapi kami lebih dekatnya ke Ngamprah, ke Padalarang. Jadi Cisarua Coret. Kemudian Ar-Risalah di sini masih berbentuk pondok pesantren salafiyah modern. Jadi ada salafiyahnya tetap dengan kitab-kitab ulama salaf, kitab kuning sorogan Bandungannya tetap, kemudian dipadukan dengan modern yaitu bahasa kepemimpinan dan ada juga tahfidz Quran. Ar-Risalah tadi udah menerapkan bilingual ya, bahasa Arab, bahasa Inggris ada setiap harinya. Dan ini lokasinya tuh lihat, mohon maaf Bu, ini sawah, betul-betul sawah. Ini apa namanya, mewah, mepet sawah, dan memang sawah itu. Ya baru sebatas itu, yang besar ada gedung santri putri juga yang sudah jadi, dan kita sedang membangun gedung santri putra. Untuk santri putra sekarang masih ada diasramakan di bawah masjid yang tadi, masih cukup untuk santri. Ini ketika ujian waktu tahun kemarin ya, akhir semester, ujiannya seperti ini. Ini kunjungan masyayikh juga. Alhamdulillah kalau kunjungan masyayikh kita rutin dari Damaskus, ini dari Syekh Habib dari Madinah juga. Kita juga akan kedatangan lagi dari Damaskus. Terus kalau masyayikh berdatangan, dan tanggal 26 juga ada halaqah fikih peradaban dari PBNU diadakan di Ar-Risalah. Insya Allah ini lokusnya di sini. Monggo semuanya, Bu Dokter dan teman-teman semuanya silahkan memberkahi kami di Ar-Risalah. Amin, amin. Begitu, mudah-mudahan ini presentasi kami menjadi bekal untuk kami sendiri sebagai fasilitator, dan mudah-mudahan jadi tambahan manfaat untuk para santri, dan mudah-mudahan untuk semua juga jadi berkah manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, silakan Pak Cecep. Terima kasih Ustadz Misbah yang telah menyelesaikan presentasi. Nah, untuk teman-teman kalian yang mungkin ada pertanyaan atau gagasan tambahan, silahkan saya beri kesempatan untuk 3 orang penanya pertama. Ya, mungkin teman-teman. Kalau Saya, tidak ada bisa langsung Kak. ke bisa langsung arahan. Saya bisa. Oh, Masya Allah. Siap Pak Erwin. Oke, terima kasih. Monggo Pak Erwin. Baik, terima kasih. Ini menarik ya, karena ini ada lokusnya di salah satu pesantren, dan ini kan pengabdian masyarakat ya Kang ya. Betul. Nah, saya lihat tadi itu lebih ke vokasi pelatihan dalam melaksanakan modul-modul pelatihan. Dan yang ingin saya tanyakan yang pertama, kurikulum di sana berbasis kurikulumnya itu sama dengan yang umum nggak? Misalnya sekolah-sekolah umum itu kan kalau melaksanakan ujian itu biasanya barengan. Nah, yang ingin saya tanyakan kalau di tempatnya Akang itu berbarengan apa di awal atau lebih cepat atau sama, itu satu. Yang kedua, ini model pengabdian dengan berbasis vokasi ataupun pelatihan, ini ada yang disebut modul pembelajaran kan.
Nah, itu apakah hanya satu sesi atau satu kegiatan doang, atau dibuat satu apa namanya reguler? Karena itu apakah hanya bisa kelihatan apa enggak dengan melaksanakan kegiatan hanya satu kali? Itu saya lihat hanya satu kali. Tidak ada apa namanya program atau proyek yang sifatnya berkelanjutan, karena ini kan yang mau diambil itu lebih ke soft skill, lebih ke bagaimana para santri itu apa bisa mengikuti apa namanya pelajaran ataupun pembelajaran yang ada. Makanya dari tim itu dibentuklah satu modul pembelajaran dalam bentuk pelatihan. Nah, itu apakah reguler ataukah hanya satu kali saja? Dan itu dampaknya seperti apa kalau satu kali? Kalau reguler ya ada yang progres gitu. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya mungkin udah bisa ditangkap Ustadz ya. Mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Nah, kan sudah dijawab dulu. Biar saya yang Langsung tambahkan. aja dulu ya. Ya, saya coba menjawab. Ya, Oke. monggo. Mengenai kurikulum, pendidikan tidak formal seperti yang saya jelaskan tadi adalah pendidikan yang baru tahun 2015 diluncurkan oleh Kemenak. Kalau Kemenak yang sudah ada kan lembaganya adalah MTS atau Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah, di mana porsi pelajarannya 75% pelajaran umum, kemudian 25%-nya pelajaran agama. Sedangkan pendidikan tidak formal kebalikannya, yaitu 75% pelajaran agama yang berbasis kitab kuning, sedangkan 25%-nya adalah pelajaran umum. Kemudian untuk memulai awal pelajaran, kita memakai bulan Hijriah, yaitu bulan Syawal. Awal tahun pelajarannya bulan Syawal, sekitar tanggal 15. Dan untuk ujian semesternya di bulan Rabiul Awal. Kemudian untuk semester akhirnya di bulan Sya'ban. Jadi berbeda dengan sekolah pada umumnya. Itu. Untuk pertanyaan kedua sudah dijawab oleh Syekh Misbah. Untuk yang pertama sudah ya, kurikulum alhamdulillah sudah terjawab. Kemudian untuk proyek pembelajarannya memang yang kita sampaikan satu kali, tapi ini semua akan diadakan evaluasi. Tadi ada kami sampaikan ada evaluasi. Ini tentunya tidak hanya satu hari, tapi akan kita lihat bagaimana dampaknya, dampak dari pelatihan ini ke keseharian santri, kedisiplinan, bagaimana mereka menerapkan gaya-gaya yang telah dipelajari dari kepemimpinan, dari bagaimana mendisiplinkan, bagaimana perbaikan dalam administrasi, itu akan kami pantau selama 1 bulan. Dan ini memang proyek kita kan terbatas ya, karena kami akan melaksanakan tanggal 5, kemudian harus dilaporkan, nanti akan kami laporkan yang setelah dievaluasi akan dilaporkan dalam bentuk jurnal. Memang kan akhir tahunnya kita UASnya di akhir Januari ya, jadi terbatas hanya di awal Januari, kemudian harus dilaporkan di akhir Januari seperti itu. Jadi kita adakan evaluasi kalau untuk sesinya betul 1 kali, tapi kita akan melakukan peninjauan dampak dari ini sekitar beberapa hari. Kalau misalkan sampai akhir sebetulnya bisa sampai 1 bulan. Cuma kalau misalkan harus lebih awal dalam laporan jurnal, ya kami harus sesuai target yang ada di perkuliahan juga. Seperti itu Pak Erwin. Terima kasih. Oke, clear. Oke, mungkin Pak Erwin itu yang sudah dijelaskan, dan kita pengabdiannya fokus di LDKS Pak, di latihan dasar kepemimpinan siswa, yang mana mungkin dengan metode SKS ya, sistem kebut sehari ya Pak.
Ya, Oke, ya, ya, baik ya. Pak Erwin ya, terima kasih atas tanggapannya, pertanyaannya. Mungkin yang kedua ada Pak Asep yang sudah mengangkat tangan. Silakan Pak Asep. Ya, terima kasih. Suara saya terdengar, Pak? Enggak jelas. Oke. Jelas Pak, jelas. Ini apa namanya, sebuah perjuangan ini sebenarnya kalau mengawali ini luar biasa ini Pak. Saya sangat setuju dengan kegiatan PKM di Arisalah ini ya. Bagaimana nanti prospek ke depannya kan pasti harus membentuk sebuah kepengurusan ya, kalau misalnya biasanya kalau dalam sebuah organisasi apalagi digabung dengan sekolah umum seperti ini biasanya harus ada kepemimpinan dari siswa yang nantinya itu harus membentuk sebuah kepengurusan di OSIS-nya sendiri gitu ya. Nah, ini apakah yang saya tanyakan sebenarnya apakah sudah punya acuan tersendiri di pesantren Arisalah ini tentang kepengurusan OSIS atau mengacu pada sekolah-sekolah umum gitu yang ada di luaran sana. Nah, kalau mengacu di sekolah umum, ini kayaknya kalau tadi disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa kegiatan ini sebenarnya bisa berjalan kontinu gitu ya, bukan hanya sehari. Jadi kalau sehari ini atau SKS tadi, ini sifatnya kan hanya apa namanya mengawali ya. Kalau saya lihat ini hanya mengawali. Jadi tidak lantas setelah LDKS itu selesai gitu kan. Ini pasti ada tindak lanjutnya ke depannya. Nah, maksud saya kayaknya perlu juga nanti di dalam konsep LDKS karena sebenarnya kalau dari kementerian entah yang Kemenag ya, kalau dari kementerian kebetulan saya pernah ikut apa namanya pelatihan di Bogor tentang bagaimana apa namanya melakukan sebuah pembinaan terhadap siswa-siswa dan itu ada acuan bakunya Pak. Jadi kayak misalkan teknik persidangan juga itu ada acuan bakunya gitu yang disesuaikan dengan apa namanya acuan yang ada di kementerian. Nah, di Kemenag apakah sama atau tidak? Kalau saya pikir biasanya di dalam sebuah teknik persidangan karena ini sebenarnya pembelajaran juga. Nanti ke depannya bagaimana siswa mengelola sebuah organisasi yang namanya OSIS walaupun di level sekolah ya. Tapi juga ini prototipenya kan bisa dibawa nanti ke lembaga yang lebih tinggi gitu, baik itu di DPR ataupun di lembaga-lembaga yang lebih tinggi ya, sebagai pengalaman bagi siswa atau santri-santri ini untuk apa namanya nantinya ke depannya siapa tahu jadi caleg atau misalkan jadi pejabat di eksekutif kan gitu. Saya pikir, nah inilah saatnya mungkin berikanlah standarisasi di dalam apa namanya tidak hanya bentuk ceramah kalau menurut saya, tapi bagaimana diskusi kelompok, kemudian bagaimana memimpin sebuah teknik persidangan, ataupun nanti di dalam pemilihan santrinya atau misalkan ketua OSIS santrinya nanti itu bisa dilakukan proses pemilihan umum. Jadi artinya santri yang memilih secara khusus untuk pemilihan ini sendiri. Dan ini rentetannya bisa panjang sebenarnya Pak Ustadz ya. Tidak hanya kegiatannya tidak hanya satu kali. Itu mungkin yang saya coba analisis ya. Karena di sekolah-sekolah umum kegiatan ini panjang Pak, tidak hanya sekali, bisa sampai berminggu-minggu gitu, bahkan berbulan-bulan untuk sampai memilih pemimpin santri yang qualified untuk dari segi kepemimpinannya. Itu mungkin Pak Ustadz yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Mangga. Oke, terima kasih Pak Asep ya, panjang lebar. Dan mungkin intinya apakah ada aturan baku untuk santri gitu ya. Kalau di sekolah formal kan ada itu Pak Ustadz. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, diringkas Pak Ustadz. Atau saya? Boleh, siapa? Baik, terima kasih Pak Asep. Untuk pengurusan santri sebetulnya kami sudah ada yaitu namanya Hamsah. Jadi pengurus santri, kemudian pemilihannya pun sudah ada memang
sudah ada visi misi dan lain sebagainya, kemudian dipilih oleh santri, kemudian ADART juga sudah ada dibikinkan walaupun hanya sekadarnya. Kami mengacunya ke guru-gurunya sendiri, yaitu guru-gurunya ada yang dari Sarang Rembang, jadi alumni sana. Jadi pengalaman dari sana ditularkan kepada santri, kemudian saya sendiri dari alumni Gontor, maka keorganisasian yang ada di Gontor kami terapkan juga sedikit demi sedikit. Adapun untuk apa tadi, ya tadi ada ART untuk kedepannya, insya Allah ini akan menjadi nuktoh intilak, apa ya, akan menjadi batu loncatan, untuk mereka, karena sebetulnya sekali lagi sudah ada organisasi, sudah ada, hanya gaya kepemimpinan, bagaimana cara mendisiplinkan santri itu masih yang kurang tadi disampaikan. Maka itu yang harus kita naikkan lagi levelnya. Tentu dengan adanya pelatihan LDKS seperti ini akan menambah pengetahuan mereka, karena mereka kan selama ini tidak ada informasi dari luar. Jadi kita yang hadir ke sana untuk memberikan tambahan pengetahuan, terutama tentang leadership. Begitu, mungkin ada tambahan dari Pak Yasha. Ya, siap. Cukup Pak Ustadz, nanti saya ingin berkunjung Pak Ustadz ke pesantren. Silakan. Ikut aja. Siap. Terima kasih. PKM-nya Pak. Lain juga di sini lewat aja lah. Kopi. Itu tanggal 5-nya Pak. Oh ya, silakan. Ya, mungkin terima kasih Bapak ya, karena waktu juga kita udah 17.47, tinggal 5 menit. Tambahan mungkin dari saya, alhamdulillah luar biasa teman-teman PKM di pesantren ini sudah terbentuk ya apa yang mau dilaksanakannya, sudah berbasis permasalahan gitu ya. Tadi diungkapkan pertama oleh Pak Cecep bagaimana kondisi di pesantren tersebut, karena kondisinya memang unik ya untuk apa pesantren formal gitu Pak ya, istilahnya apa, bukan MTS kan kalau ini. Betul. Pendidikan dinia formal. Nah, pendidikan dinia formal. Nah, nanti tentunya Bapak di dalam pengantar itu yang harus juga diulas, karena tidak semua orang mengerti mengenai hal tersebut ya. Kalau tadi memang poin-poinnya bahwa 75% kitab, 25% pelajaran umum. Nah, tadi menyangkut untuk pelatihan, ini adalah pintu masuk ya Pak ya, mengawali kegiatan ini dengan melatih siswa tokoh-tokoh kelas ya Pak. Apa ya istilahnya kalau di pesantren? TOT ya. Enggak di pesantren ada istilah enggak untuk yang OSIS di kelas itu? Disebutnya pengurus Hamzah kami. Nah, jadi ini adalah pintu masuk untuk pengurus Hamzah ini untuk mulai melaksanakan kegiatan. Organisasinya sudah terbentuk, ADART-nya sudah ada. Nah, ini salah satu bagaimana membiasakan kegiatan yang terarah. Pertamanya ya tentunya training for trainer itu yang awal dilaksanakannya. Itu mungkin ya Pak ya latar belakangnya. Nah, ini bisa dilanjutkan juga dengan Bapak dan Ibu kalau misalkan tertarik untuk hal tersebut, karena rencana tindak lanjutnya kalau memang untuk mata kuliah ini terbatas waktunya Pak. Jadi dengan sekali pelaksanaan insya Allah bisa untuk mencapai hanya pelaporan ya, yang akan nanti dibangun jurnal. Tapi untuk keberlanjutan program tentunya nanti Bapak dan Ibu bisa terus melaksanakannya, terutama Pak Ustadz Misbah ini orang sana, atau Pak Yasya ya orang sana. Nah, ini juga bisa menjadi objek dari penelitian Bapak, juga Pak Cecep ya Pak ya. Kalau itu terus diulik supaya bagaimana mutu daripada kegiatan itu bisa dilaksanakan selain luaran daripada ini nanti menjadikan OSIS yang sesuai. Nanti kalau tadi Pak Asep membuat ada pedoman pembinaan siswa ya untuk sekolah diniyah formal ini, apakah ada SOP-nya gitu loh Pak.
Karena kalau dilihat kurikulum kan 75% kita bisa hanya memasukkan di ekstrakurikuler itu di 25% ya Pak ya. 25%-nya. Apakah itu bisa dilembagakan kegiatan tersebut gitu ya. Itu adalah rencana tindak lanjut yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang ada di pesantren tersebut supaya bagaimana pengetahuan kepemimpinan terutama para pengurus OSIS di pesantren tersebut bisa dilaksanakan. Tentunya nanti berjenjang Pak kegiatannya dan materinya juga nanti mungkin bisa berubah ke jenjang yang berikutnya, tidak hanya pengenalan saja tapi bagaimana penguatan daripada materi-materi yang tadi sudah Bapak rencanakan. Mengenai materi mungkin Pak ditambahkan juga tata kelola ya Pak ya, organisasinya, tidak hanya bagaimana organisasi kelasnya atau organisasi hamzahnya, tapi bagaimana pengelolaan daripada organisasi tersebut Pak. Ada tadi kalau nggak salah saya lihat materi ya, mengenai materi. Jadi ke manajerial daripada organisasi tersebut ditambahkan. Tentunya yang berikutnya karena ini merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang ada di pesantren, harus punya rencana juga bagaimana kegiatan ekstrakurikuler ini bisa dilembagakan gitu Pak, bisa menjadi hal yang terus-menerus terutama untuk adik-adik kelasnya sehingga para pemimpin yang sekarang sudah dilatih ini bisa menularkan kepada teman-temannya ya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa melihat bagaimana aktivitas siswa tersebut supaya organisasi OSIS di pesantren tersebut bisa jalan dan bagus gitu dan bisa mendukung semua kegiatan pembelajaran. Nah, itu tentunya untuk akreditasi juga kegiatan pembinaan siswa ini juga salah satu hal yang dilihat gitu, Pak. Yang berikutnya mungkin pada saat awal karena ini merupakan pintu masuk kegiatan PKM yang pertama, kita juga mencoba melihat bagaimana membuat pretest Pak kepada peserta. Ada 45 orang peserta kan rencananya. Nah, sehingga kita nanti bisa membahas bagaimana hasil dari pelatihan itu ketika siswanya itu melaksanakan post-test di akhir di akhir kegiatan. Kenapa ini harus dilakukan? Supaya nanti tadi tindak lanjut daripada kegiatan tersebut apakah layak dilanjutkan atau tidak berdasarkan hasil post-test tersebut gitu. Jadi post-test itu juga tidak hanya berbentuk kuantitatif tapi juga siswa mungkin dikasih dua pertanyaan bagaimana saran mereka untuk kegiatan tersebut. Itu mungkin Pak Cecep, Pak Misdah. Siap Bu, makasih Bu. Oh, mudah-mudahan tanggal 5 bisa lancar kegiatannya. Amin. Dan nanti untuk laporan untuk laporan tinggal menambahkan dari KAK yang presentasi tadi dibuat menjadi paragraf tulisannya ditambah dengan hasil bagaimana Bapak melaksanakan pelatihan tersebut. Ya, jadi nanti bagaimana kesimpulannya, bagaimana saran daripada kegiatan tersebut dan bagaimana rencana tindak lanjutnya. Nah, untuk nanti laporan langsung dibuat draft jurnal saja Pak, supaya Bapak tidak 2 kali kerja gitu. Jadi setelah tanggal 5 kita kan akhir Januari kan ujiannya ya. Setengah tanggal 5 tuh kita ada 2 kali lagi season kita bertemu begini untuk mempresentasikan rencana jurnal yang sudah matang lah 80% gitu ya. Bapak dan Ibu tolong juga untuk yang teman-teman penelitian maupun yang PKM kemarin gitu ya. Pertemuan kita setelah tanggal 5 itu kita coba menghasilkan suatu luaran yang
80% hasil daripada proyek Bapak dan Ibu, sehingga akhir bulan minggu ketiga Januari kalau saya inginkan, supaya Bapak dan Ibu sudah tidak melaksanakan kuliah lagi. Jadi hasil karyanya sudah ada. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu juga sudah jam 6 ya. Insya Allah sebentar lagi kita melaksanakan sholat maghrib. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kata-kata saya yang kurang berkenan di Bapak dan Ibu. Kita akhiri kuliah kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Absen dan juga dokumentasi tolong di-share ke saya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat berlibur. Insya Allah kita ketemu lagi setelah tanggal 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Bu. Mohon maaf Bu. Berarti besok libur. Jadi harusnya libur semua Pak Opan. Alhamdulillah libur kita libur. Libur. Hampura ya Bapak. Sambil Besok kerja mah masuk libur saha. Iya makanya Dosen tadi. Libur barusan Pada dang pada lebet nyalira pada dang mah. Padahal mangga nyalira we abdi pada libur 28.30. Ya. Ini permasalahan seperti itu. Pak Waskar dengan Bu Herma mau luring cenah teh Ada Pak KM lah mau datengin Bu Helma Pak KM jar libur. KM tugas Pak Opan. Pak Yuyus. bakal kangen sama Pak Tatang ini sama Bu Timun di depan. Pak Komandan, nego Siaplah kita menghadap, siap. Pak Nitro, pulang kampung nih ke Bekasi saya Pak Nitro. Oh, betul. Untuk kasihan yang pulang kampung, Pak Opang. Mampir Pak. Nanti tanggal 25 saya pulang Pak. Saya ke Jawa tanggal 25. Ya, si Bapak. Pulang tanggal berapa? Tanggal 24 udah Sampai ketemu besok. Assalamualaikum. Ya izin ya izin. Ya. Ayo sama-sama. Ampura ini. Kayak ini Pak.